apakah dia itu benar-benar serius nggak sih sama aku? Halo guys, welcome back to my channel bersama aku Eliwens. So, jika teman-teman baru nemuin channel YouTubeku ini, terus mau tahu siapa sih Eliwens ini, teman-teman bisa klik link video di pojok, ditonton dulu videonya untuk get to know me. Terus yang belum subscribe, yuk cepetan di subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, biar teman-teman gak ketinggalan video-video terupdate dari aku. Teman-teman, ini mungkin cocok sekali bagi teman-teman yang lagi galau, yang lagi menjalin hubungan dengan seorang laki-laki, atau ya umumnya seorang laki-laki ya. Maksudnya kayak aku di sini ngomong berdasarkan perspektif seorang wanita. Nah, apa sih itu? Dia, laki-laki itu, apakah dia serius dengan hubungan kita, dengan aku? Apakah dia itu benar-benar serius nggak sih sama aku? Apakah laki-laki itu benar-benar serius nggak sih sama aku? Ataukah aku hanya menghabiskan waktuku aja, wasting my time aja, menjalani hari-hariku bersama dia? Mungkin udah bertahun-tahun lamanya ternyata nothing gitu loh. Ya memang sih nggak ada yang percuma, namanya juga usaha. Tapi sebagai wanita kita juga harus tegas ya, dia itu menggantungkan kita atau enggak gitu loh. Jadi bukannya untuk mengajar cowok untuk ayo dong nikahin aku, enggak. Tapi di sini setidaknya hubungan kalian mau dibawa kemana sih? Mau dibawa kemana sih hubungan kita? So, teman-teman, aku udah merangkum beberapa, dan aku rangkum ini ada 7 poin yang harus mungkin teman-teman, oh bener juga ya seperti itu. Jadi ada 7 yang sudah aku rangkum untuk mengetahui apakah dia serius sama aku atau enggak. Apakah hubungan aku dan dia itu hanya menghabiskan waktuku aja, wasting my time gitu loh. Jadi kalau misal kalian udah ada nih list-list yang aku informasikan ini, terus kalian sudah pernah mempertimbangkan, kalian bisa pertimbangkan lagi hubungan kalian. So, langsung aja ya teman-teman, check it out. So, teman-teman, yang pertama, kalau misal saat ini Anda atau teman-teman itu merasa sebenarnya bimbang gitu, hanging, dalam arti sebenarnya aku siapa sih untuk dia? Apakah aku pacarnya? Apakah aku sebagai apa sih aku? Apakah aku pacarnya, TTM-nya atau apa? Nah, kalau di sini kalian udah ragu, itu kalian harus mempertimbangkan lagi teman-teman, karena pada dasarnya itu seorang laki-laki itu adalah, menurutku ya, pemburu. Bukan begitu, apa ya, maksudnya kalau mereka udah tertarik, berarti mereka tertarik gitu loh. Apalagi kalau misal mereka tertarik terus ceweknya itu udah memberikan lampu hijau, berarti mereka emang benar-benar tertarik gitu loh. Jadi kalau misal nih seakan kita aja yang tertarik, terus cowoknya udah cool-cool aja kayak masa-masa bodoh teing gitu ya, kalian harus dipertimbangkan juga gitu loh. Kalau misal cowok sih ya, mungkin mereka mau nolaknya nggak enak atau gimana, terus ya why not gitu kan, ada yang suka sama aku kenapa enggak gitu loh. Tapi kalau misal posisinya cowok itu udah tertarik banget sama kalian, itu beda lagi gitu loh. Ada pepatah kayak jinak-jinak merpati, itu aku juga more or less setuju gitu loh. Walaupun pada zaman sekarang nggak ada salahnya juga cewek yang bergerak, tapi kembali lagi, kalau misal cowoknya yang ngejar-ngejar kalian banget, berarti cowok itu ada keinginan untuk bersama kalian gitu loh. Setidaknya dia itu akan melakukan effort, usaha untuk mendekati kalian. Jadi kalian kalau ada nemu cowok yang seperti itu, yakin deh berarti cowok itu tuh memang tertarik gitu loh sama kalian, emang ingin dalam hidup kalian gitu. Nah, kalau misal sampai detik ini terus kalian udah menjalin suatu hubungan, atau mungkin lagi PDKT, terus kalian apa ya, nggak pasti gitu loh, kayak hanging, posisi kalian untuk hidup dia tuh apa, itu berarti artinya cowok itu pun itu kayak ragu gitu loh, ragu apakah kalian bener-bener berarti bagi dia. Jadi sebaiknya kalau ada yang aku sebutkan tadi, kalian harus pandai-pandailah mempertimbangkan apakah aku harus lanjut sama dia atau enggak gitu. Kalau misal ya di titik waktu yang kalian tentukan terus kalian oke, aku sebaiknya ngomong sama dia apa sih. Kalau misal dia udah oke,
ya kita kayaknya lebih baik berteman aja, ya udah. Kalian bisa cari yang lain gitu loh, kayak HP-in sama dia. Gitu sih menurutku. Jadi kalau misal nih, yang pertama tadi emang kayak klise sih ya, cuma ya itu emang kenyataannya seperti itu gitu loh. Jadi kayak kalau kalian masih menduga-duga posisiku tuh di mana, posisiku tuh girlfriend dia atau TTM dia atau sahabat dia atau apa sih gitu. Jadi kalian juga harus benar-benar mempertimbangkan posisi kalian di hati cowok itu. Selanjutnya, ini yang apa ya mungkin salah satu yang menjadi faktor aku menerima suamiku sebagai suamiku ya, yaitu apakah ada menjadi prioritas dalam hidupnya. So teman-teman, kita tuh ya mungkin karena aku udah mengalami beberapa pengalaman gitu ya, nggak tua juga ya, mungkin udah tua juga. Aku rangkumin ya teman-teman, sesibuk apapun laki-laki, kalau kalian menjadi prioritas dia pasti akan meluangkan waktu, even mungkin 1 menit, 2 menit, 3 menit itu untuk kalian gitu loh. Jadi gak ada tuh alasan, oh dia sibuk, dia gak bisa hubungin aku, dia ini. It's bullshit menurutku teman-teman, omong kosong gitu loh. Masa sih nggak ada waktu 1 menit 2 menit untuk telepon, untuk video call pas mungkin dia mau tidur atau sebelum tidur gitu. Jadi kalau misal dia menjadikan kalian prioritas dia dalam hidupnya, dia tidak akan pernah ngomong busy. Toh kalau misal busy pun seperti yang aku bilang tadi, pasti adalah waktu 1 menit. Masa nggak ada sih waktu 1 menit untuk apa namanya ngobrol sama kalian, atau misal seminggu sekali ketemu kalian. Kalau misal cowok udah seperti itu, berarti dia nggak memprioritaskan diri kalian untuk dia gitu loh. Jadi kalau ini sih bener ya. So jika kalian menemukan laki-laki yang seperti itu, yang kalian bukan menjadi prioritas dia, dalam arti kalian mesti tahulah gimana sih laki-laki yang memprioritaskan wanitanya dalam kehidupannya. Bukan berarti laki-laki ini terus harus lupakan kerjaan, enggak ya teman-teman. Prioritas tuh maksudnya kalian tahu sendirilah, maksudnya kayak gimana sih caranya biar aku ada waktu istilahnya sama dia, sama pasanganku. Karena intinya kalau misal dia mencintai kamu, dia akan berusaha sebaik-baiknya untuk apa ya, membahagiakan kamu gitu loh. Jadi kalau kalian udah jadi prioritas dia, berarti itu udah oke banget. Kalau enggak ya udah, jangan buang-buang waktu sama orang yang seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah jika dia atau laki-laki itu apa ya, ingin merahasiakan hubungan kalian. Kalian tuh harus mempertanyakan loh, kalau misal ya kalian deket sama orang cowok lah istilahnya, atau kalian udah menjalin hubungan, ternyata itu tuh kayak apa ya, dirahasiakan di sini maksudnya. Misalnya ya, misal ya memang zaman sekarang pakainya Facebook ya, misal nih di Facebook itu mereka nggak langsung ya kayak lebay sih ya, mungkin lebay or nggak lebay ya, tapi mostly ya, apalagi kalau misal orang luar, kalau mereka udah menjalin suatu hubungan, biasanya mereka tuh suka sekali untuk mengupdate sesuatu, misalnya engage sama ini, seperti itu. Tadi contohnya di Facebook seperti itu. Atau ya misal kalian jarang sekali diajak ke acara-acara dia, diperkenalkan dengan teman-teman dia atau dengan keluarga dia, itu artinya kalian juga harus mempertanyakan, ada apa sih, kenapa aku nggak boleh sih masuk ke lingkungan dia, kenapa sih misal kalian long distance relationship seperti itu. Mungkin ya bisa aja kan, kita sekarang kan zamannya canggih ya, zamannya media sosial gitu. Kenapa sih di Facebook kita nggak, istilahnya ya teman-teman, kalau laki-laki sedang jatuh cinta, aku percaya sepercaya-percayanya mereka tuh akan show the world, memperlihatkan kepada dunia, this is my the only one gitu loh. Jadi percaya atau enggak, lelaki, bukan aku ngomong secara bullshit atau mencontohkan diriku aja ya, aku lihat dari beberapa teman, misal bule-bule atau apapun, mungkin mereka nggak lebay atau gimana, tapi once mereka punya hubungan, mereka akan update status mereka di Facebook gitu loh. Terus mungkin update langsung display picture mereka bersama pasangan seperti itu. Jadi once misal ya kalian udah menjalin suatu hubungan, terus udah update seperti itu, atau apalagi di display picture-nya seperti itu, berarti mereka udah kayak bangga
enggak, this is the only one gitu loh, this is the one gitu loh. Jadi kalian harus bangga juga, maksudnya oh benar, berarti kalau udah seperti itu mereka udah anggap kalian ya bagian dalam hidupnya gitu loh, yang semua orang tuh harus tahu kalau dia itu punya aku, jangan ganggu dia, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mengalami kok aku kayaknya di secret aja ya, dirahasiakan gitu loh. Kalau misal ada cowok yang pengennya keep secret aja, kalian harus mempertanyakan ada apa. Jangan-jangan dia mungkin udah punya seseorang number one, terus kalian mungkin number two atau number tiga, nggak tahu ya. Ya kita jangan terlalu ini sih berpikiran negatif kalau dia punya seseorang yang lain. Tapi kalau misal ya dia nggak punya seseorang yang lain, tapi dia nggak mau publish hubungan kalian, pasti ada sesuatu yang dia rahasiakan, belum pernah info ke kalian. Jadi kalian juga harus hati-hati kalau misal kalian mengalami hal seperti itu juga. Hati-hati ya teman-teman, harus dipertimbangkan lagi. Aku bukan mengajarkan kalian untuk oh berarti kalau kayak gitu aku harus putus, enggak. Kalian juga harus dibicarakan lagi sama pasangan kalian. Cuma di sini kan aku share secara ini ya, apa namanya, pengalaman dan yang observasi yang aku lihat gitu loh. Jadi ya semoga yang ketiga ini kalian juga bisa mengambil poin yang aku sampaikan. Yang ketiga, yang keempat adalah jika laki-laki itu tuh udah kayak nggak jujur atau nggak konsisten gitu loh sama apa yang pernah dia omongin gitu loh. Dengan berjalannya waktu kan kalian bisa tahu ya dia itu jujur atau enggak, dia konsisten atau enggak. Karena ya ini nggak lelaki aja sih ya, menurut aku dalam pertemanan atau dalam hubungan kemanusiaan gitu, kalau orang udah nggak jujur, udah nggak konsisten, kita juga males ya, perlu dipertanyakan lagi, oh ini gimana gitu loh. Jadi kalau misal kalian bertemu dengan pasangan yang seperti itu, kalian harus dipertimbangkan lagi apakah kalian meneruskan hubungan itu gitu loh. Karena kalau misal udah awalnya aja udah nggak jujur, udah nggak konsisten, gimana kalian mau menghabiskan waktu selama seumur hidup kalian bersama gitu loh. Jadi menurutku ini sangat penting banget ya, kejujuran, konsisten, terus saling menghargai, seperti itu. Memang sih teman-teman, kalau misal kita lagi jatuh cinta ya, kadang kita selalu ya udahlah nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan dia berubah, ya udahlah nggak apa-apa, mudah-mudahan berubah, seperti itu. Ya udahlah teman-teman, kalau misal teman-teman saat ini ada kok dia sering banget ya nggak konsisten sama omongannya, terus dia kok sering ya nggak jujur sama apa yang dia omongin, padahal aku tahu dia nggak jujur gitu loh. Jadi kalian juga harus mempertimbangkan itu, jangan selalu memaafkan juga terus gitu loh. Kalau misal beberapa kali seperti itu, kalian harus mempertanyakan apakah kalian akan menghabiskan sisa umur kalian bersama orang seperti itu. So itu menurutku ya, tadi harus jujur dan harus konsisten. Kalau misal sebaliknya, pertimbangkan lagi deh hubungan kalian. Nah selanjutnya teman-teman, ini agak sensitif sih menurutku, yang aku yang mau aku sampaikan ini benar-benar sangat sensitif sekali. Karena hubungannya mungkin tabu atau mungkin ya emang rahasia umum gitu loh. Apabila si laki-laki itu hanya ingin berhubungan atau lebih ke hanya mau yang intim saja, dalam arti ya kita nggak bisa memungkiri ya, kalau udah gede gitu di zaman sekarang, apalagi aku nggak bilang semuanya ya teman-teman, jadi ya pokoknya ini rahasia umum. Kalau misal laki-laki ini hanya ingin berhubungan, maksudnya fisik atau intim aja, tapi tanpa mempertimbangkan atau mempertahankan atau berusaha di segi-segi yang lain, misal ingin membuat kalian bahagia atau apapun itu, dan dia hanya konsennya tuh hanya ke hubungan fisik saja, kalian juga harus memperhatikan itu. Memang sih saya akui ya, apalagi misal ya aku ngomong sebagai aku sudah menikah, hubungan suami istri, hubungan fisik itu penting sekali gitu loh. Jadi ada sih beberapa yang aku baca, kalau misal pasangan itu bahagia, biasanya itu hubungan fisiknya itu juga lancar dan nggak ada masalah apapun. Hubungan
fisik mereka tuh great gitu loh. Jadi mereka akan langgeng gitu loh. Ya kita nggak bisa memungkiri ya, kita sebagai manusia kan ada kebutuhan seperti itu. Tapi misal nih kalau pasangan kalian atau laki-laki, atau di sini aku nyebutnya pacar ya, atau apa ya namanya, pokoknya yang belum nikah gitu loh. Kalau dia cuma menginginkan hubungan badan aja, fisik aja, kalian juga harus mempertimbangkan gitu loh. Apa sih sebenarnya, apakah aku cuma pelampiasan dia aja untuk berhubungan ini, tapi dia nggak kayak seperti nggak serius gitu dengan aku. Jadi kalian kalau udah seperti itu, udahlah, ngapain, itu seperti toksik ya menurutku ya teman-teman. Kadang kan ya kadang ya zaman sekarang tahu sendirilah ke teman-teman, itu rahasia umum ya. Pokoknya kalau misal kalian dalam posisi seperti itu, kalian sendiri yang tahu ya. Hati kecil kalian tuh pasti tahu gitu loh. Kalau laki-laki itu cuma ingin misal fisik kalian aja, kalian pasti tahu gitu loh. Nggak perlu aku bilang itu berarti nggak baik atau enggak. Kalian di hati kecil kalian tuh udah ada jawabannya gitu loh. Tapi karena mungkin terbawa perasaan, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, toh aku juga saling suka juga. Tapi kalau misal ya cuma itu aja yang diprioritaskan, ini juga ada kesalahan, udah nggak sehat lagi. So kalian juga perlu mempertimbangkan hal itu. Dan selanjutnya mungkin yang keberapa ya, aku lupa, yang keenam kali ya. Jika laki-laki itu tidak mengikut sertakan kalian dalam plan future atau rencana masa depan dia, kalian juga perlu memperhatikan. Ya mungkin sih ya, kalau dari awal-awal itu kan mungkin ya siapa aku, baru beberapa bulan kenal, masa aku minta sih ada dalam plan future-nya dia, seperti itu. Nah, percaya atau enggak teman-teman, kalau misal kalian udah dating gitu ya, terus dia cowok, sekali lagi, cowok kalau udah jatuh cinta, dia tuh biasanya akan menginkludkan kalian dalam masa depan dia. Entah itu mau cuma seminggu dating atau seminggu perkenalan terus kalian pengen serius gitu. Biasanya dia tuh udah merencanakan. Rencana di sini seperti apa sih? Bukan rencana yang baru dating seminggu terus rencana langsung nikah. Ya mungkin kalau aku sih seperti itu ya sama suamiku. Tapi kan di sini rencananya misal contoh kecil. Contoh nih, oh aku misal kalian 3 bulan lagi aku ini nih pengen traveling. Gimana kalau kita traveling bareng, seperti itu. Atau misal kalian masih sekolah gitu, kalian merencanakan apa gitu loh. Ya aku mau seperti ini, gini gitu. Jadi kalau kalian udah dimasukkan ke planning dia di masa depan, berarti dia tuh ada pandangan di masa depan pun ingin menghabiskan waktunya dengan kamu gitu loh. Tapi kalau misal nih dia tuh kayak selalu kalau ngomong tuh nggak ada kalian, nggak ada nama kalian. Nah pokoknya di situ kalian juga kalau ada planning, kalau dia mengikut sertakan nama kamu di planning dia di masa depan, berarti kamu adalah seseorang yang sangat berarti juga gitu. Kalau enggak ya kalian harus mempertimbangkan who am I gitu, siapa sih. Selanjutnya teman-teman, mungkin yang keberapa ya, yang ketujuh kali ya. Yang ketujuh menurutku ya, jika teman-teman kalian itu semua nggak suka sama dia, itu kalian bisa menjadi sinyal bahwa kalian tuh salah gitu loh dalam memilih orang. Kadang kita juga bisa menangkap sinyal-sinyal atau namanya alam tuh tidak merestui. Itu ya seperti itu. Kalau misal ya nggak suka cuma satu orang atau 2 orang, mungkin itu sifatnya subjektif. Kalau misal semuanya sudah nggak suka, itu artinya jawaban gitu loh. Kalau misal semuanya tuh nggak suka, nggak merestui kalian, itu berarti itu jawaban udah, mendingan nggak usah dilanjutin lagi. Karena ya biasa ya, kalau kita lagi jatuh cinta kan kita nggak mau mendengarkan orang lain. Kayak tai aja rasanya coklat gitu loh, enak banget gitu loh. Jadi sorry kalau nggak sopan, ya emang seperti itu gitu loh. Aku pernah seperti itu, merasakan itu waktu aku muda dulu gitu loh. Aku teman-temanku atau lingkunganku atau keluarga aku tuh nggak ada yang setuju gitu kan. Jadi aku ya udah go ahead aja. Ternyata ya udah berjalan juga gitu loh. Jadi menurutku itu juga perlu dipertimbangkan. Mungkin kalau kalian punya sahabat, punya orang tua, punya teman
deket, teman kantor, kolega atau apa. Kalau misal semuanya nggak suka, udah deh, kalian harus dipertimbangkan lagi, bener nggak sih aku sama dia gitu. Tapi kalau misal cuma 1-2 orang, mungkin ya mereka ada somehow nggak masuk kriteria mereka, ya kalian nggak apa-apa lah, kan yang menjalani kalian gitu loh. Tapi kalau misal semuanya udah nggak suka, itu kalian harus dipertanyakan lagi, itu ada apa dengan dia. Ya itu sebagai tanda-tanda sih ya, sebagai clue kalau mungkin dia bukan jodoh yang terbaik buat kalian. Mungkin jodoh baik tapi bukannya terbaik saat ini atau saat itu untuk teman. Ini yang terakhir, tadi aku bilangnya 7 ya, ada 7 yang aku rangkum, ternyata ada 8. Menurutku teman-teman, yang 8 ini, jika laki-laki itu sudah menyatakan I'm not ready, aku tidak siap, I'm not ready to get any commitment with you, teman-teman kalian harus dengar, buka nih rambut kalian, buka seterang-terangnya, buka mata hati, mata, pokoknya semua, kuping, semuanya dibuka. Kalau laki-laki itu sudah bilang seperti itu, udah close agenda, close buku, karena kalian tuh gak dalam apa ya namanya same page gitu loh, tidak dalam lembaran buku yang sama gitu loh. Oh, misal seperti buku nih, kalian udah lembaran 1 tapi dia baru pendahuluan gitu loh. Buat apa seperti itu kalau kalian udah ya melangkah membaca buku lembar 1 tapi dia baru pendahuluan? Aduh mak, sampai kapan nih gitu loh? Sampai kapan kalian akan sabar menunggu? Kalau laki-laki udah ngomong seperti itu, tolong dengarkan, itu jujur sejujur-jujurnya dari jiwa laki-laki itu. Nah, dia nggak pernah ngomong seperti itu. Misal nih, misal kalian udah jualan beberapa tahun, terus let's say setahun lah gitu, terus ternyata kalian mau ngomong sama dia, takut lagi cinta-cintanya nanti bubar gimana gitu kan, mungkin 6 bulan gimana bla bla bla. Nah, di sini kalau laki-laki udah ngomong seperti itu ya, menurutku sih udah gitu loh. Jadi udah nggak same page lagi, nggak di page yang sama. Buat apa kalian wasting time gitu loh. Apalagi misal kalau aku pribadi ya, waktu itu kan aku udah usianya 30 ke atas ya, jadi aku bukan mau mengejar-ngejar laki-laki terus untuk menikah langsung, enggak gitu loh. Cuma aku mau tahu seberapa seriuslah kita, mau dibawa kemana sih hubungan kita seperti itu. Dan akhirnya juga aku menemukan jawaban di situ. Emang sih kayak aku termasuk orang yang direct ya, yang apa bukan keras sih, lebih ke tegas aja seperti itu. Kita maunya kemana gitu loh. Pokoknya ya udah teman-teman, itu aja, ada 8 yang aku sebutin. Semoga kalian mendapatkan sesuatu atau informasi aku bermanfaat untuk teman-teman. So semoga semua teman Ellie yang menonton videoku ini, kalian bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, dan kalian juga harus tegas sebagai wanita. Hubungan kalian mau dibawa kemana sih? Apakah karena kita kan nggak mau ya wasting time gitu loh. Mungkin di luar sana banyak kok mungkin cowok-cowok yang lebih baik dari yang kalian saat ini lagi deket gitu loh. Aku bukan bilang kalau cowok yang mungkin lagi deket sama kalian ini bukan baik untuk kalian, enggak, cuma bukan yang terbaik gitu loh. Mungkin udah baik tapi bukan terbaik untuk kalian, jadi kalian harus mempertimbangkan lagi. So mungkin itu aja teman-teman, panjang kali lebar ya curhatanku kali ini. Ya memang selalu panjang sih ya karena banyak sekali yang aku omongin. So semoga bermanfaat ya teman-teman. Yang belum subscribe, please di subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terupdate dari aku. Dan please di like dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya, kalau mungkin ada teman-teman kalian yang membutuhkan tips-tips atau sharing-sharing seperti ini dari aku. So thank you for watching, see you in my next video. Dadah.